Shalom, selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita, yang oleh roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu beribadah saat ini, yang serta khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberkati umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini, yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Ellen Polii Tamunu. Tiada Allah berkarya, maka kita mengenalnya. Dia berkenan memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya melalui karya pekerjaannya. Dan karena pekerjaannya itulah gereja hadir, dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Misi Allah untuk keselamatan umat dan seluruh ciptaannya, misi Allah itulah yang bekerja di dalam gerejanya dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian yang menghadirkan tanda-tanda kuasa kerajaan Allah di dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan kedua, Tuhan ambil hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 33 ayat yang 1 sampai dengan 5. Mari kita bermazmur.
Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari jemaat kita bernyanyi dari Kitab Bakti 38 bait 1 dan ketiga. Yesus sumber damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di malam yang berbahagia yang Tuhan kembali karuniakan bagi kami bersyukur karena Engkau masih memperkenankan kami menikmati hari ini dan sampai malam ini. Sebagai rasa syukur kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan yang berbicara, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Yang menyatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada perkataan yang menyatakan bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Dan sesungguhnya itulah yang kita hadapi
dan hampir setiap hari menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan. Dan kalau tidak ada masalah, berarti kita sudah mati. Tanda kita masih hidup, adanya masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup. Bahkan saat melakukan sesuatu hal yang baik dan berguna pun, pasti ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan di sana. Apalagi kalau apa yang kita lakukan yang tidak baik, pasti ada masalah di sana. Ada pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia, dia adalah seorang juru minum bagi Raja Artasasta. Dia memiliki profesi yang istimewa karena ia sangat dipercaya oleh raja. Ia tinggal di istana raja dengan kondisi yang tentunya sangat menyenangkan. Tapi situasi yang menyenangkan di istana raja, melayani raja, tidak serta-merta membuat ia melupakan saudara-saudaranya yang sedang menderita di Yerusalem. Dia mendengar kondisi orang Yerusalem sedang berada dalam kesukaran yang besar dan tercelah. Oleh karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ia gembira ada di istana raja, tapi ternyata ia sedih di sana juga karena kondisi dan keadaan saudara-saudaranya. Kita jumpai dalam Nehemia pasal 1 ayat 4 yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa kepada Tuhan, mengadukan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya di Yerusalem. Tapi tentunya dia tidak hanya berdoa, tapi dia wujudkan dalam tindakan nyata, di mana ia kemudian memohon kepada raja agar ia boleh pergi ke Yerusalem membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Dan apa yang kita lihat bahwa apa yang menjadi keinginannya oleh Raja Artasasta, dia mendapatkan izin berhenti bekerja sebagai juru minuman, dan kemudian ia pergi ke Yerusalem dan memimpin pembangunan tembok Yerusalem itu. Ketika mereka hendak membangun kembali tembok Yerusalem, rupanya kita lihat dalam ayat yang pertama, Nehemia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ada sekumpulan orang yang tidak menyukai niat mulianya.
di mana mereka kemudian berusaha untuk mengintimidasi Nehemia dengan perkataan-perkataan yang melemahkan agar tembok Yerusalem ini tidak jadi dibangun oleh Nehemia, tidak jadi dibangun kembali. Mereka berusaha untuk menentang dan menghentikan usaha Nehemia itu. Dikatakan mereka mengolok-olok ia. Dan menghina mereka. Dengan berkata, apa yang kamu lakukan itu? Kita bisa lihat dalam bacaan kita, dalam ayatnya yang ke-8, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Jadi mereka dihina, mereka dicelah. Segala upaya mereka lakukan untuk melemahkan mereka. Mereka mengintimidasi Nehemia. Ayat 3 kita jumpai di sana dikatakan, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Apa yang kemudian dikerjakan oleh Nehemia itu menjadi bahan tertawaan mereka. Meskipun demikian, Nehemia tidak termakan oleh provokasi mereka, oleh hinaan mereka, oleh celaan, oleh intimidasi mereka. Yang dilakukan olehnya dengan mengadukannya kepada Tuhan. Ayat 4, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami hina, balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jadi dia menyerahkan dan mengadukannya kepada Tuhan. Yang karena yang berhak untuk melawan mereka, menghadapi mereka, menghukum mereka, itu adalah Tuhan. Nehemia optimis dan dengan penuh keberanian, selain dia mengadukan kepada Tuhan, dia mengajak umat untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kepada orang-orang yang mencela, orang-orang yang mengintimidasi mereka. Meskipun Sambalat, Gubernur Sabaria dan Tobia menghina dan meremehkan pembangunan tembok Yerusalem, pada akhirnya karena Nehemia dan orang-orang yang ada pada waktu itu bekerja bersama-sama mengerjakannya dengan tidak takut, pada akhirnya tembok itu perlahan demi perlahan dibangun dan makin lama makin kokoh, yang kemudian justru mendatangkan ketakutan kepada mereka. Justru membuat mereka kalut dan sangat marah oleh karena apa yang telah mereka lihat yang dicapai melalui kemajuan pembangunan tembok Yerusalem oleh Nehemia dan orang-orang banyak pada waktu itu. Dan ini terjadi jelas dalam ayat 6, karena
seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan itu dengan segenap hati. Mereka mengerjakan pekerjaan itu dengan tulus, dengan kesediaan untuk berkorban, memberi waktu, tenaga, dan segala yang diperlukan untuk pembangunan tembok Yerusalem. Sehingga sesuatu yang luar biasa mereka bisa kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita pelajari, dapatkan dari bacaan ini, kita bisa belajar menghadapi situasi pelayanan dan pengembangannya di berbagai dimensi, pasti diperhadapkan dengan tantangan, adanya seperti Tobia dan Sambalat yang berupaya mengganggu, menghalangi setiap pekerjaan pelayanan yang membawa kemajuan. Dan hal-hal yang seperti ini dapat saja melumpuhkan semangat. Tapi hal yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, jangan takut. Takutlah jika kita tidak melakukan apa yang baik. Takutlah justru kalau yang kita lakukan hanya untuk menghancurkan dan membuat sesuatu itu kacau balau. Teruslah melakukan sesuatu yang baik. Mari kita terus mengembangkan pelayanan kita di berbagai dimensi. Kita berupaya untuk mengembangkannya. Melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi gerejanya, bagi sesama kita. Dan memang tidak akan menghindarkan kita dari kritik, dari upaya melemahkan apa yang baik yang kita lakukan. Terus saja merupakan panggilan kita untuk melakukan tugas panggilan, pelayanan, mengembangkan pelayanan dalam berbagai dimensi kehidupan untuk dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika kita harus berjumpa dengan Sambalat, Tobia, orang-orang yang tidak suka pada kemajuan, orang yang hanya mengkritik saja, berupaya untuk menjatuhkan, lihatlah ini sebagai hal yang mendorong kita untuk terus bekerja dan bekerja, terus bersama mengembangkan pelayanan. Seperti orang Israel dan Nehemia, tembok Yerusalem yang sebenarnya sangat sulit dan mustahil untuk mereka bisa bangun kembali. Tapi dengan mereka bekerja sama, dengan mereka tulus hati bekerja, dengan mereka sedia berkorban, yang terjadi adalah pembangunan tembok Yerusalem berdiri dengan tegak, kokoh, dan kuat. Yang kemudian akhirnya mendatangkan ketakutan dan membuat mereka yang hanya mencari kelemahan dan karena itu berupaya untuk menyerang, itu menjadi kalut. Yang kedua, memang tentunya dalam mengembangkan tugas panggilan pelayanan,
selaku orang percaya, selaku gereja, tentunya perlu untuk mendapatkan kritik dan masukan yang membangun. Gereja, orang percaya tidak boleh alergi dengan kritik dan masukan yang membangun. Tetapi tentunya disadari bahwa tidak sedikit kita juga jumpai ada kritik yang hanya didasarkan pada iri hati maupun sikap hati yang tidak baik. Dan tentunya kritik yang demikian tidak akan membangun, melainkan justru akan merugikan gereja Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, Tuhan rindu bagi kita semua dimanapun kita berjemaat. Dan kita ada di jemaat GPB Pelita. Kita terpanggil untuk bersama-sama dengan hati yang tulus, dengan kesediaan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan gerejanya. Kita bekerja untuk kita mengerjakan pekerjaan dari Dia. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang mau mendukung kehadiran gereja Tuhan, Jemaat GP Pelita di kota Jakarta ini? Kita semua telah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus. Kita dipanggil menjadi garam dan terang. Memang hinaan juga olok-olokan tentunya adalah hal yang lazim. Hinaan di lingkungan masyarakat tempat kita bekerja atau kampus, ini memang bisa membuat kita mundur dari panggilan Tuhan, atau kita hanya diam saja. Di dalam dan melalui profesi kita masing-masing, di rumah, di keluarga kita, apalagi di gerejanya. Marilah kita terus mengerjakan panggilan Tuhan. Kita tetap berserah kepada Dia yang berkuasa dan yang pasti akan menyertai selama-lamanya. Menyertai kita yang adalah anak-anak-Nya. Jangan pernah takut untuk segala sesuatu yang berupaya melemahkan, untuk setiap kata-kata yang kadang-kadang membuat kita merasa sakit hati, kata-kata yang menyerang dan berupaya melumpuhkan. Mengapa kita tidak perlu takut? Jika kita atau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran Tuhan, pasti akan mendapatkan penyertaan Tuhan dan pembelaan dari Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jadi itulah yang membuat kita terus terlibat dan terpanggil. Jadi terpanggil dan terlibat mengembangkan pelayanan Tuhan dalam berbagai dimensi, baik dalam gerejanya, di lingkup Jemaat GP Pelita, dalam keluarga, dan dimanapun Tuhan mengutus kita berada. Bekerja sama mulai dari keluarga, karena ada pepatah bilang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ketika kita mau bekerja sama dalam pengembangan pelayanan dalam berbagai dimensi kehidupan di gereja Tuhan, di Jemaat GP Pelita, di tempat kita bekerja, di dalam keluarga,
kita masing-masing. Kita percaya bahwa penyertaannya selalu ada bagi kita semua. Terus maju bersama dengan Tuhan Yesus, karena dalam pekerjaan pelayanan memuliakan namanya, jeribayamu tidak sia-sia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena keagungan kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan lagi waktu menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah keluarga di malam ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah ini menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami diingatkan akan panggilan pengutusan kami. Kami bukan hanya sekedar hadir dan ada di dunia ini, kami telah Engkau selamatkan, dan karena itu kami terpanggil untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Dan kami ada bersama di Jemaat GPIB Pelita untuk mengembangkan pelayanan di berbagai dimensi kehidupan. Mampukan kami Bapa untuk menjadi garam dan terang. Garam dan terang dunia melalui pelayanan kami. Hinaan dan olok-olokan adalah hal yang lazim. Biarlah tidak membuat kami kehilangan semangat atau membuat kami menjadi kecewa, tapi justru mendorong kami untuk terus maju. Kami hadir dalam kebersamaan, kami mau bekerja bersama-sama untuk pekerjaan pelayanan, untuk pengembangan pelayanan bagi memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya seperti Nehemia dan orang Israel pada waktu itu, mereka kemudian dimampukan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan bagi mereka yang berupaya untuk melemahkan, akhirnya menjadi takut karena ternyata apa yang mereka lakukan melalui pembangunan itu, makin hari bangunan tembok itu makin kokoh.
Bapa di surga, saat ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh pelayanan jemaat GPIB Pelita. Berkenanlah Tuhan memberkati agar seluruh pelayanannya dapat berjalan dengan lancar. Dan Tuhan ditinggikan, Tuhanlah yang diagungkan. Seluruh kebutuhan pelayanan, biarlah boleh tercukupkan. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Ketika kami menopang mendukung pekerjaan Tuhan, itulah ungkapan syukur kami. Dan biarlah melalui persembahan pelayanan kami yang sudah diberkati Tuhan akan terus mengalami janji-Mu, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Rahmat-Mu selalu baru, berkat-Mu tidak akan pernah kering, menyertai kami anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, mereka yang terkena dampak COVID-19 dan isolasi di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, melawat mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan yang terkena COVID-19 itu disembuhkan. Dan biarlah mereka bebas dari COVID-19. Sambil kami berdoa untuk pencegahan COVID-19 sekarang ini. Upaya pemerintah, bangsa dan negara, juga mereka yang adalah para dokter, juru rawat, gugus tugas COVID-19, biarlah Tuhan tolong agar di tengah-tengah merebaknya COVID-19 yang ternyata semakin luar biasa sekarang ini, pemerintah dan mereka yang berkompetensi untuk itu dimampukan untuk dapat menyikapinya. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang saat ini berduka, Engkau hiburkan. Yang berkenan Tuhan tambahkan 1 tahun dalam usianya, usia kelahiran maupun perkawinan. Di minggu yang lalu, minggu yang akan datang, biarlah semakin dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, umur panjang, kehormatan, kemuliaan, yang membuat kami yang ditambahkan usia 1 tahun boleh memaknai hidup ini sebagaimana yang dikenan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk kegiatan Pelkes GPIB, pos-pos Pelkes GPIB. Kami berdoa Bapak untuk persidangan Sinode 21 GPIB. Biarlah Bapak pelayanan pos-pos Pelkes GPIB berjalan lancar, jangkauan lewat dana dan lewat kehadiran itu boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami di pos-pos Pelkes. Juga untuk kegiatan Pelkes bulan ini yang adalah bulan Pelkes, biarlah semakin membuat gereja tanggap terhadap kebutuhan saudara-saudara kami yang saat ini ada di daerah-daerah pedalaman yang membutuhkan dukungan dari kami, baik kami yang di kota maupun bagi kami yang memiliki sumber daya, dana untuk menopang dan mendukung mereka. Bapak, persidangan Sinode 21 GPIB, Tuhan berkati agar apa yang sudah direncanakan ini dapat berlangsung dan berjalan dengan baik dan sukses, dan nama Tuhan ditinggikan. Dan inilah kami semua yang boleh melayani hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, baik kami sebagai tim musik, kami sebagai operator multimedia sound system, diakan penatua, juga jemaat yang hadir beribadah baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing, juga untuk gugus tugas COVID-19. Berkenanlah kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, dan berkati semua usaha pekerjaan kami. Jaga lindungi kami semua dari segala mara bahaya, apalagi dari COVID-19. Dan diberkatilah akan keluarga kami, anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan, juga anak-anak kami dalam pertumbuhan. Dan dikuatkan kami dari setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Karena dengan Tuhan kami percaya, apapun pergumulan persoalan, kami cakap untuk dapat menghadapinya. Terima kasih Bapak, inilah kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, dalam doa syukur kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gerejamu di tengah-tengah dunia. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 23 Juni 2021. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, maka kami mohon kerjasama jemaat yang beribadah, ibadah hari Minggu baik di GBIB Pelita Lubang Buaya dan Gereja Haleluya Taman Mini Indonesia Indah harus dalam kondisi tubuh yang sehat dan tetap mengikuti prokes. Jemaat yang beribadah dibatasi 50% dan jemaat yang diperbolehkan menghadiri ibadah berumur 18 sampai dengan 59 tahun. Ibadah penyegaran iman dan penutupan bulan Pelkes 2021 akan dilaksanakan secara konvensional dan live streaming pada hari tanggal Rabu 20 Juni 2021, waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Gereja Pelita Lubang Buaya, pembawa firman Pendeta Martin Lewa KBC, Ketua 1 Majelis Sinode. Diharapkan jemaat yang hadir
mematuhi protokol kesehatan. Pembinaan presbiter sektor pelayanan 1 sampai 12 secara Zoom yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 3 Juli 2021 waktu pukul 09 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Adapun materi adalah satu adalah teknik memimpin penelaahan Alkitab. Yang kedua adalah manajemen konflik. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita menyanyi Kristus memanggil diriku, Gita Bakti 120. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.